Selamat Paskah untuk kita semua. Kembali lagi dalam Morning Call GPIB di hari ini. Saya Pendeta Kamalia Suitela, Pendeta Jemaat GPIB Immanuel Parepare, Bajeng Anugerah Pindrang. Bapak Ibu, di hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, saya mengajak Bapak Ibu semua kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Injil Matius pasalnya yang ke-28 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Sebelumnya, mari Bapak Ibu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Kristus Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru di minggu yang baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami di saat ini, kami mau merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi ya Tuhan Allah, kami memohon Roh Kudus dan hikmat daripada Tuhan. Ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mampu untuk mengerti dan memahami. Kami pun juga dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Firman-Mu yang adalah kekuatan bagi kami, Tuhan bersabdalah bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17 kita baca. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lebih dari setahun pandemi ini berlangsung. Kita umat manusia pada umumnya, kita terombang-ambing di antara keyakinan dan juga keraguan-raguan. Kita pernah ragu apakah corona ini akan sampai di Indonesia. Pada kenyataannya lebih dari 1 juta orang terkonfirmasi positif sampai hari ini. Kita pernah yakin COVID-19 tidak akan berlangsung lama. Kenyataannya sampai saat ini kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kita pernah ragu ibadah boleh dilakukan secara daring. Kenyataannya sekarang kita sudah sangat terbiasa untuk melakukannya. Bapak Ibu Saudara, ragu-ragu jelas adalah hal yang sangat manusiawi. Bukan hanya kita saja Bapak Ibu Saudara, bahkan murid-murid Yesus diliputi juga dengan keraguan-raguan. Kita tahu Bapak Ibu, Petrus ragu-ragu ketika angin bertiup saat ia berjalan di atas air. Namun ia tetap saja menjadi pemimpin para murid. Dan Yesus meyakini dia sebagai batu karang gereja. Kita tahu Bapak Ibu, Thomas ragu. Yesus bangkit sebelum ia menusukkan jarinya ke lubang paku di tangan Yesus. Namun Thomas dikabarkan memberitakan Injil sampai ke Persia dan India yang berada di luar kekaisaran Romawi. Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitab yang kita baca di hari ini menunjukkan cerita keraguan para murid atas kebangkitan Yesus. Jika Injil dianggap sebagai film tentang karya pelayanan Yesus, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes punya cara-caranya sendiri untuk memberikan sentuhan akhir cerita yang baik. Namun, di antara happy ending yang disajikan oleh para penulis Injil, Injil Matius menyelipkan cerita tentang keraguan murid akan karya keselamatan. Bapak Ibu, wajar saja di antara ke-11 murid ada yang menjadi ragu. Ketika mereka berangkat ke Galilea dan naik ke bukit itu,
hanya berdasarkan ucapan murid lain yang sebelumnya mengaku berjumpa dengan Yesus? Bagaimana jika ucapan tersebut itu adalah sebuah berita yang bohong? Mungkinkah seseorang benar-benar bangkit dari kematian setelah dikuburkan beberapa hari? Mungkin mereka bertanya-tanya seperti itu. Mari kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, perasaan murid-murid Yesus karena ketika mereka melihat Yesus ditangkap, mereka harus menyaksikan betapa menyedihkan penyaliban Yesus yang berujung pada kematian. Mereka harus bersembunyi karena ketakutan dikaitkan dengan Yesus yang dianggap sebagai seorang yang memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Di tengah perasaan yang membuncah, di tengah perasaan yang bergejolak, mereka mendengar ada panggilan untuk berjumpa dengan Yesus. Jelas saja mereka ragu, Bapak Ibu Saudara. Namun di tengah keraguan tersebut, mereka, para murid ini, tetap hadir di bukit untuk bertemu dengan Yesus sebelum dia naik ke surga. Keraguan-raguan mereka tidak menghalangi Yesus untuk memberikan kepercayaan, untuk memberitakan kabar sukacita sampai ke ujung dunia. Bahkan Yesus menugaskan mereka untuk mengajar dan membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, Injil tidak menunjukkan keraguan-raguan sebagai lawan dari iman. Keraguan-raguan ini adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan dan kehidupan sebagai murid Yesus. Hal ini ditunjukkan melalui kisah hidup Petrus, Thomas, dan murid-murid lainnya. Namun, Bapak Ibu Saudara, bercermin sebagai murid Yesus, kita harus tetap pergi untuk menjumpai Yesus di atas bukit sekalipun. Saat ini Bapak Ibu Saudara, masih banyak hal yang berpotensi menimbulkan keraguan dalam kehidupan kita. Kita ragu vaksin bisa membantu untuk mengatasi pandemi atau tidak. Kita ragu apakah ekonomi bisa bangkit dan kesejahteraan bisa pulih kembali. Bahkan mungkin kita ragu apakah gereja bisa pulih kembali atau bahkan bisa menjadi lebih kuat. Seharusnya Bapak Ibu Saudara, pengalaman kita selama pandemi ini mengajarkan kita untuk tetap berjaga-jaga dan untuk tetap bertahan apapun kesulitannya. Suatu saat nanti Bapak Ibu, ketika kita bisa bersekutu, ketika kita bisa berpelayanan dan beribadah dalam sukacita iman yang lebih baik lagi, kita boleh mengingat dan belajar dari cerita renungan di pagi hari ini. Cerita murid-murid yang tetap pergi ke atas gunung sebagai tempat berjumpa dengan Yesus. Cerita tentang murid-murid yang memberi diri untuk menjalani perintah Kristus. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara, dengan sukacita iman itu, kita boleh semakin teguh, kita boleh semakin percaya karena Yesus itu bangkit, karena Yesus itu hidup. Segala sesuatu menjadi berubah. Sang Raja yang agung itu memberikan semangat yang baru. Ada harapan yang baru, ada masa depan yang baru ketika dia bangkit. Bapak Ibu Saudara, kesulitan-kesulitan dan tantangan pasti ada di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin malah lebih besar lagi Bapak Ibu, atau malah semakin lebih besar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, marilah dengan penuh keyakinan iman kita katakan, aku tahu penebusku hidup. Aku tidak akan gentar. Aku tidak akan ragu. Bapak Ibu, bisa saja kita ada dalam bahaya. Mungkin bahaya yang besar. Jiwa dan keselamatan kita mungkin terancam. Tetapi Bapak Ibu harus meyakini bahwa aku tahu penebusku hidup. Aku tidak akan takut. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menjalani aktivitas kita di hari ini, mari kita bersama-sama dengan segenap hati, dengan sepenuh hati, kita mengucapkan kembali bahwa aku tahu
penebusku hidup. Benar Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita mungkin saat ini kita mengalami berbagai macam persoalan. Benar, mungkin masalah datang silih berganti, peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak menggembirakan. Kita merasa patah semangat, kita merasa kecil hati, kita merasa putus asa. Kemudian kita bertanya, di manakah Tuhan? Bapak Ibu, ini adalah sebuah hal yang amatlah wajar. Ini sebuah hal yang manusiawi. Tetapi melalui firman Tuhan kita diingatkan, jangan berhenti di tengah keraguan. Ketahuilah Bapak Ibu, penebus kita hidup. Katakanlah dengan sepenuh hati, penebusku hidup. Kalau kuasa maut ia kalahkan, kuasa apa lagi yang tidak mampu ia patahkan? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, para murid di tengah keraguan, ia jumpai, ia hampiri. Ia juga pasti berjumpa dan mau menjumpai kita. Dia juga pasti akan menyertai kita. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ia menjumpai kita bukan untuk menjadikan hidup kita lebih mudah, tetapi ia menjumpai dan menghampiri kita untuk menjadikan kita seorang pribadi yang bisa lebih tahan, lebih kuat, lebih gigih menghadapi hidup dan masa depan yang akan ditapaki. Bapak Ibu Saudara, penebus kita hidup, carilah dia, temuilah dia. Ia akan hadir di rumah Bapak Ibu Saudara, di tempat-tempat isolasi, di tempat kerja, di tempat usaha. Temui dan carilah dia, karena bersamanya kita akan selamat. Dan marilah Bapak Ibu Saudara, kita memberikan diri kita untuk karya keselamatan Kristus, menyatakan karya keselamatan Kristus di tengah-tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Jadilah berkat, jadilah pribadi yang membawa damai sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani minggu dalam keyakinan kebangkitan Yesus yang mengatasi segala keraguan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terpujilah Kristus yang adalah Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami umat-Mu. Kristus yang telah bangkit menyatakan kemuliaan. Kami bersyukur, kami merasakan sukacita yang luar biasa. Kami boleh mengingat rayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami boleh ada memasuki minggu yang baru, hari yang baru. Tuhan masih mempercayakan kehidupan bagi kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali menguatkan iman dan percaya kami kepada Tuhan. Melalui kebangkitan, kami percaya Kristus yang telah bangkit akan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, menjumpai kami ketika kami berada di tengah-tengah pergumulan, ketika kami ada dalam berbagai macam persoalan, tantangan. Kami diajarkan dan kami diingatkan untuk terus mau mencari Tuhan, untuk terus mau menemukan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan yang bangkit, Yesus yang bangkit melawan kuasa maut, Tuhanlah yang akan menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan pun juga mengutus kami untuk menyatakan karya keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Jadikanlah kami sebagai umat-Mu Tuhan yang mampu menyatakan karya keselamatan, damai sejahtera dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan bersama di hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari.
terlebih khusus dalam aktivitas yang akan kami lakukan di hari ini. Tuhan berkati seluruh kehidupan kami semua sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai opa dan oma. Peran kami, tugas dan tanggung jawab kami akan kami lakukan di hari ini. Sebelum memulainya, kami memohon kepada Tuhan, berkenan Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menguatkan kami, Tuhan berikan kami hikmat. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kerja layan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah, sukacita, damai sejahtera pun kiranya Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami masing-masing. Lindungilah kami Tuhan, hindarkanlah segala hal-hal yang tidak kami inginkan yang bisa terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan adalah Sang Raja yang agung, Sang Gembala yang agung itu akan tetap terus menuntun akan perjalanan kehidupan kami ketika kami tetap berserah dan kami tetap selalu mengharapkan, kami akan tetap selalu juga untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan beriman kami. Jangan biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang ragu, tetapi kami menjadi pribadi yang terus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyatakan keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Ini syukur kami, ini permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan untuk memulai seluruh tugas dan tanggung jawab, kerja, usaha, dan pelayanan kami masing-masing. Terpujilah Kristus Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti morning call di pagi hari ini. Saya Pendeta Kamalia Suitela. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Shalom.